Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifandita adalah Indonesia. Saya merupakan mahasiswa Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 203031147. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa yang sudah saya kaji dalam sebuah jurnal mengenai ataupun tentang pilar pertanian berkelanjutan. Izin untuk share screen. Video ini merupakan pemenuhan dari tugas sistem pertanian berkelanjutan yang diampu oleh dosen pada terhormat Ibu Dr. Reni Sumawani, SPMP, mengenai peta konsep pilar pertanian berkelanjutan. Di sini saya mengambil kasus tanaman terpadu hortikultura dan ternak sapi di Kepulauan Riau. Nah, pengertian dan tujuan. Yang pertama, apa sih pembangunan berkelanjutan? Nah, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini, namun tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Menurut RIA pada tahun 1995, pada dasarnya pembangunan pertanian berkelanjutan mampu untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kapasitas lahan untuk menghasilkan produk pertanian, ketersediaan air dan sumber-sumber genetik tanaman serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan secara teknis adalah sesuai ataupun tepat, secara ekonomi bisa bertahan dan secara sosial dapat diterima dalam jangka menengah. Nah, maka dari itu terdapat tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yakni yang pertama dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, juga dimensi lingkungan alam. Dimensi ekonomi ini meliputi efisiensi, daya saing, nilai tambah dan laba, pertumbuhan, dan stabilitas. Dimensi sosial meliputi kemiskinan, kemerataan, partisipasi, stabilitas sosial, serta preservasi budaya. Dimensi lingkungan alam meliputi keragaman hayati, daya luntur ekosistem, konservasi alam, serta kesehatan lingkungan. Nah, dalam jurnal yang saya kaji, terdapat 4 lokasi penelitian yang terpilih, yakni yang pertama Kecamatan Tenayan Raya, 2 Kecamatan Markoyan Damai, 3 Kecamatan Bukit Raya, 4 Kecamatan Rumbai. Pertanian ini merupakan pertanian terpadu antara hortikultura, tanaman hortikultura, dan hewan ruminasia, yakni sapi. Kemudian kita lanjut pada peta konsep pilar pertanian berkelanjutan, pertanian terpadu tanaman hortikultura dan ternak sapi di Kota Pekanbaru, Riau. Nah, dalam kasus ini terdapat 3 pilar yang terpenuhi. Yang pertama dimensi ekonomi ataupun dapat disebut juga profit. Yang pertama, mengurangi biaya pengadaan pupuk organik ataupun produksi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani dengan adanya budidaya tanaman hortikultura serta hewan ruminansia ini. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produksi daging, yakni daging sapi tadi. Kemudian penyediaan kompos. Nah, penyediaan kompos ini merupakan pengurangan biaya pengadaan pupuk organik produksi. Pupuk kompos ini diambil dari kotoran sapi untuk kesuburan tanaman hortikultura tersebut ataupun tanah tempat hortikultura tersebut. Kemudian penggunaan lahan kosong untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian yang kedua terdapat dimensi sosial. Dimensi sosial atau people. Nah, yang pertama pemenuhan masyarakat terhadap kebutuhan sayuran ataupun hortikultura di Kepulauan Riau. Kemudian sumber pendapatan bagi petani yang mengusahakannya. Kemudian yang terakhir dimensi lingkungan ataupun planet. Yang pertama penggunaan varietas unggulan. Jadi pertanian terpadu ini menggunakan varietas yang unggul untuk menghasilkan produk yang unggul pula. Kemudian penggunaan pupuk organik
tadi menggunakan pupuk kompos yang merupakan hasil dari kotoran ruminansia. Kemudian penggunaan jarak tanam yang tepat untuk menghasilkan produk yang baik pula. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat kita ambil bahwa ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus diperhatikan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumber daya alam dan lingkungan merupakan basis untuk kegiatan ekonomi ataupun meningkatkan kegiatan ekonomi. Sementara kesejahteraan ekonomi merupakan persyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial, budaya, maupun kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup ataupun planet tadi yang kita tempati saat ini. Kemudian model pertanian tanaman terpadu yang sudah dijelaskan, tanaman hortikultura dan ternak sapi di Kota Riau ini memenuhi 3 pilar segitiga pertanian berkelanjutan, mulai dari sosial, ekonomi, kemudian lingkungannya. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, karena pertanian ini masih menggunakan pupuk anorganik untuk membantu laju pertumbuhan tanaman. Namun, pertanian terpadu ini dijelaskan dalam jurnalnya bahwa mereka menggempurkan pupuk organik ataupun mengembangkan secara terus-menerus pupuk organik untuk kelestarian lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah haq asabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.